Apakah kalian semua sudah siap? Baik, jika kita semua sudah siap, kita akan melihat ilustrasi gambar berikut ini. Ya, dari ilustrasi tadi coba tebak, kita akan belajar tentang apa? Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang hidup tenang dengan perilaku jujur. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian jujur. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan makna jujur. Ketiga, peserta didik dapat memberikan contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian semua sudah siap? Baik, jika sudah siap, mari kita simak video pembelajaran berikut. Ya, kita akan belajar tentang hidup tenang dengan kejujuran. Jujur, apa sih itu jujur? Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Kejujuran berkaitan erat dengan hati nurani. Ada yang tahu hati nurani apa? Ya, hati nurani merupakan sesuatu yang murni dan suci yang mengajak pada kebaikan. Kita harus selalu berbuat jujur dimanapun dan kapanpun kita berada. Lawan kata dari jujur adalah dusta atau bohong. Mengapa sih kita harus jujur? Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan kehidupan yang harmonis, baik serta seimbang. Agar tidak ada yang merasa dirugikan, terzolimi, atau dicurangi, maka kita harus selalu berbuat jujur pada lingkungan sekitar kita, dimanapun dan kapanpun kita berada. Berikut merupakan dalil tentang kejujuran. Yang pertama ada hadis, yang kedua surat Al-Baqarah ayat 42. Ibu bacakan dulu ya ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa ta'tumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi, kita harus selalu mengatakan kejujuran walaupun itu pahit. Kita tidak boleh mencampur adukan mana yang benar dan mana yang salah. Jika benar harus kita katakan benar, jika salah harus kita katakan salah. Nah, seperti itu merupakan jujur. Yang kedua ada hadis. Bu bacakan ya. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Artinya, wajib bagi kalian untuk jujur, karena sesungguhnya jujur itu membawa pada kebaikan, dan kebaikan membawa pada surga. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini dapat kita lihat, kita harus selalu berkata jujur, berperilaku jujur. Karena ketika kita berperilaku jujur, kita akan mendapatkan suatu kebaikan. Kalau kita mendapatkan suatu kebaikan, berarti kita mendapat apa? Balasan apa? Kita mendapatkan balasan berupa pahala, yang mana pahala dapat mengantar kita untuk masuk ke surga. Siapa di sini yang ingin masuk surga? Ya, tentu kita semua ingin masuk surga. Kemudian ada Nabi Muhammad SAW. Ingat, Nabi memiliki apa? 4 sifat.
Ayo apa? Yang pertama ada sidik, jujur. Yang kedua ada tablik. Yang ketiga ada amanah. Yang empat ada fatonah. Khusus pada materi ini kita akan belajar tentang jujur atau sidik. Nabi berperilaku sidik atau jujur setiap hari dimanapun beliau berada. Ya, Ibu akan berikan contoh peristiwa apa yang dapat kita ambil dari perilaku Nabi Muhammad. Yang pertama, tentu bukan rahasia lagi bahwa Nabi Muhammad merupakan seorang pedagang. Iya, pedagang. Tapi Nabi Muhammad dikenal sebagai pedagang yang jujur dan juga baik hati. Ketika berdagang, Nabi tidak pernah mengurangi suatu timbangan, dan barang dagangannya Nabi juga selalu dalam keadaan apa adanya, disampaikan kepada pembeli. Pak, ini domba saya, yang satu cacat kakinya. Karena disampaikan seperti itu, sehingga pembeli akan memutuskan akan membeli atau tidak. Jikapun membeli, dia tidak merasa dibohongi. Seperti itu. Contoh yang kedua adalah saat peristiwa peletakan batu Hajar Aswad. Pada masa itu terjadi banjir besar yang menyebabkan Ka'bah perlu direnovasi. Setelah selesai direnovasi, saat itu muncul perselisihan di antara para pemimpin kabilah. Semuanya berebut ingin meletakkan batu Hajar Aswad di sana. Pokoknya harus aku yang meletakkan. Aku yang harus meletakkan karena aku pemimpin di sini. Semuanya ingin seperti itu. Tapi Nabi hadir di sana untuk memberikan kebijaksanaan. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi meminta selembar kain, meletakkan batu Hajar Aswad di tengah-tengah kain tersebut, dan meminta para pemimpin kabilah untuk memegang ujung-ujung kain tersebut, terus diletakkan pada tempat semula secara bersama-sama. Ya, dari dua peristiwa tadi, dari dua contoh perilaku tadi, dapat kita simpulkan bahwa pada kesehariannya Nabi sudah berperilaku jujur atau sidik, sehingga orang-orang di sekitar Nabi percaya kepada Nabi dan memberikan gelar Al-Amin kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya hikmah dari perilaku jujur. Nah, dari beberapa peristiwa tadi yang udah Ibu jelaskan, dapat kita lihat hikmah apa aja. Yang pertama, mendapatkan kepercayaan. Karena selalu berkata jujur, kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di sekitar kita. Kedua, memiliki banyak teman. Karena kita dianggap sebagai orang yang dapat dipercaya, sehingga kita memiliki banyak teman. Orang-orang ingin berteman dengan orang yang jujur dan baik. Kemudian memiliki hati yang tentram. Kenapa bisa memiliki hati yang tentram? Karena kita selalu berkata jujur, berusaha untuk tidak merugikan orang lain, maka kita akan memiliki hati yang tentram, damai, dan merasa dekat dengan Allah. Ya, pada pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan pada grup kelas. Nanti kita akan berdiskusi tentang apa saja pertanyaannya. Kemudian berikut tugas untuk kalian semua. Ada 3. Yang pertama, jelaskan pengertian jujur. Tadi sudah disebutkan kan apa yang dimaksud dengan jujur. Yang kedua, mengapa kita harus berperilaku jujur. Dan yang terakhir, terima kasih semuanya yang telah mengikuti materi pada pagi hari
tugasnya jangan lupa untuk dikerjakan ya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari.